Sebelumnya, usai sukses inspeksi mendadak atau sidak di Bank Negara Indonesia atau BNI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa kembali menggaetkan jajar-jajaran direksi Bank Mandiri. Tanpa diagendakan, Menkyu Purbaya langsung sidak memantau penyaluran kredit di Bank Mandiri. Dengan gerak langkah meyakinkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memasuki kantor Bank Mandiri di Mandiri Club Jakarta Selatan. Menteri Keuangan ingin menyidak, turun langsung melihat sendiri efektivitas penyaluran dana stimulus pemerintah ke sektor real di Bank Mandiri. Dalam aksi sidaknya, Menteri Keuangan Purbaya tanpa pemberitahuan kedatangannya ke pihak Bank Mandiri terekam jelas memperlihatkan momen dirinya masuk ke ruang rapat jajaran pimpinan Bank Mandiri. Kunjungan dadakan ini cukup mengagetkan jajaran pimpinan yang tengah melangsungkan rapat internal. Dalam video @purbayayudhis terpantau Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan serta jajaran anak buahnya menyambut dan menyalami Menkyu Purbaya. Kemudian Menkyu Purbaya mengikuti rapat bersama dengan Direksi Mandiri. Dalam sidak ke Bank Mandiri tersebut, Menkyu Purbaya mengungkapkan bahwa 70% dari dana stimulus pemerintah senilai 200 triliun rupiah sudah terserap dan berputar di masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bank-bank himbara untuk mendukung pertumbuhan kredit dan konsumsi. Menurutnya, penyerapan yang cepat ini menjadi indikator positif bahwa perbankan mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Bank Mandiri sendiri disebut berencana mengajukan tambahan dana untuk disalurkan ke sektor lain seperti properti dan otomotif yang dinilai memiliki efek berganda cukup besar terhadap perekonomian nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan 6 smelter rampasan negara hasil kasus korupsi tata kelola timah senilai 300 triliun rupiah. Aset tersebut diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan ke PT Timah Tbk selaku BUMN yang akan mengelola seluruh fasilitas tersebut. Prosesi penyerahan berlangsung di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Senin kemarin. Penyerahan aset rampasan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam. Prabowo menegaskan 6 smelter dan barang-barang yang disita mencapai 7 triliun rupiah. Namun masih banyak tanah jarang dari PT Timah yang berpotensi memiliki nilai tinggi. Prabowo optimistis kerugian sebesar 300 triliun dari PT Timah bisa dikembalikan ke masyarakat Indonesia. 6 smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini belum menetapkan tersangka pada perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. Penyidik KPK masih butuh waktu untuk menetapkan tersangka dan konstruksi perkara. Menurut juru bicara KPK Budi Sratyo, guna mengungkap modus jual beli kuota haji khusus antar biro perjalanan ibadah, penyidik harus turun ke sejumlah lokasi untuk melakukan pendalaman. Budi Prasetyo menyebut ada biro perjalanan ibadah yang tidak terdaftar di Kementerian Agama namun bisa memberangkatkan jamaah haji khusus pada 2024. Padahal perusahaan harus mengantongi berkas penyelenggara haji khusus. KPK menduga ada terdapat ratusan travel haji dan umroh yang terlibat. Penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang hingga memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Budi Prasetyo menyebut uang yang disita penyidik berasal dari berbagai modus. Dalam kasus ini, KPK mengklaim negara merugi senilai 1 triliun rupiah. Beberapa hal ya terkait dengan
uang-uang yang dilakukan penyitaan ini. Ada yang modusnya percepatan, ada yang memang modusnya memberikan semacam ya kutipan begitu ya ke pihak-pihak Kementerian Agama, ke pihak-pihak atau oknum di Kementerian Agama, dan beragam. Nah, ini yang kemudian kita sita dari para PIHK ini. Ya, mengapa kepada PIHK? Karena ini kan efek dari diskresi pembagian kuota haji tambahan sejumlah 20.000 itu di Kementerian Agama yang dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima pengembalian uang dari asosiasi hingga travel haji dalam perkara dugaan korupsi kuota haji hampir mencapai 100 miliar rupiah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setio Budianto, menjamin penyidik akan berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan uang dan aliran dana dalam kasus korupsi kuota haji. KPK juga akan mengejar aset-aset yang diduga dibeli menggunakan aliran dana korupsi. Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum. Miliar. Kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah mendekati 100 ada. Sampai 100 miliar. Pasti akan kita kejar semaksimal mungkin. Gitu. Selama memang terinformasi bahwa ada aset dan aset tersebut merupakan uang ataupun aset bergerak tidak bergerak itu merupakan rangkaian dengan perkara itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta. Dalam pertemuan ini, Purbaya menyinggung proposal pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung baru di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD. Purbaya memastikan pihaknya masih ingin melihat keseriusan Pemprov DKI dalam merealisasikan pembangunan gedung tersebut. Menurut Purbaya, dukungan pemerintah pusat akan diberikan jika pembangunan benar-benar bisa dimulai tahun ini. Pembangunan gedung Bank Jakarta. Bank Jakarta di Lot 1 ya. Di Lot 1 SCBD. Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Dan yang paling penting apa? Saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI. Jadi Bank DKI cukup banyak uang daripada nggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian, pembangunan utamanya nanti ada demand semen naik, penciptaan tenaga kerja dan lain-lain. Dan saya minta ke Pak Gubernur kalau bisa dimulai tahun ini juga dalam beberapa bulan ke depan. Pak Gubernur setuju. Jadi kita mau lihat impact dari strategi ini mulai tahun ini mulai terlihat.